Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ada seorang sahabat kemudian mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat itu bercerita kepada Nabi, "Ya ayuhan Nabi, wahai nabiku, aku punya kerabat. Lalu aku bersilaturahim, menyambung silaturahim kepada kerabatku, lalu ia memutusnya. Di lain hari aku berbuat baik kepadanya, dia berbuat sebaliknya, justru berbuat buruk kepadaku. Lalu suatu hari aku bersabar, tapi dia terus menggangguku. Bagaimana aku merespon hal ini, wahai Nabi?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan bahwa jika yang engkau sampaikan itu benar, maka bersabarlah terus, karena Allah akan menolong hamba-hambanya yang senantiasa bersabar dan berlaku baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sini, teman-teman sekalian bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil inspirasi bahwa tidak ada pengaruhnya sama sekali kejahatan orang ke kita, hate speech orang ke kita, komentar-komentar buruk ke kita, unlike, unsubscribe, yang kemudian membuat hati kita kecewa, atau bahkan perlakuan buruk terhadap kita, perlakuan zalim terhadap kita, perlakuan tidak baik atau bahkan memutuskan hubungan silaturahim yang telah kita rawat dan kita jaga, bahkan juga senantiasa ada orang yang mengganggu kita, tidak akan berpengaruh jika kita terus melakukan hal-hal yang baik, jika kita terus memaafkan. Ini adalah amalan terpenting yang mana para nabi dan rasul memilikinya. Maka kalau kita ingin mencontoh dan meneladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, maka belajarlah memaafkan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentu memaafkan itu bukan hal yang mudah. Bagaimana kita mampu memanage ego kita, memanage nafsu kita untuk bisa membalas dendam, telah merespon perbuatan orang lain menjadi sebuah keburukan juga nantinya. Tentu itu bukan hal yang mudah, maka perlu latihan, teman-teman. Maka latihlah di bulan yang penuh dengan maaf ini. Bukankah kita senang jika Allah memberikan maaf kepada kita? Ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kita suka jika Allah memaafkan dosa-dosa kita? Maka jika itu adalah sifat terbaik yang Allah miliki, kenapa juga kita tidak melakukan hal yang sama kepada saudara-saudara kita? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa mazadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Tidak ada yang Allah tambahkan kepada seorang hamba, ya, kepada hamba yang suka memberikan maaf, kecuali kemuliaan. Maka orang yang memaafkan itu mulia, ya. Jadi jangan sampai ada anggapan enak aja, dia kan udah jahat ke aku gitu kan, dia kan udah jahat ke gue, tapi ngapainlah maafin dia gitu kan, belum cukup gitu ya. Nah maka dari itu ya, jangan sampai kita mengatakan hal yang demikian, karena itu bukan cara Nabi. Lalu bagaimana cara Nabi? Kita bisa mencontohnya dari kisah Nabi Yusuf. Dalam surah Yusuf diabadikan bahwa kita tahu siapa yang menjerumuskan Nabi Yusuf alaihi salam ke dalam sumur. 10 orang saudaranya kan, saudara kandung bahkan. Tapi kemudian Nabi Yusuf suatu hari nanti di akhir surah Yusuf itu mendapati bahwa pada saat itu ia bertemu lagi dengan saudara-saudaranya yang lama. Dan di saat itu, teman-teman bayangin, teman-teman pernah dijahatin orang, lalu suatu hari dapat kesempatan untuk membalas dendam atau berbuat sebaliknya. Ya, balas dendam lah ya, ke orang-orang yang pernah jahatin kita.
Tapi kemudian apa yang terjadi oleh Nabi Yusuf? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Antum tulaqa, katanya. Kalian bebas. Terserah kalian. Aku sudah memaafkan. Maka ulama mendokumentasikannya dengan tema Nabi Yusuf mampu memaafkan dikala beliau mampu untuk membalas dendam. Karena kondisinya berbeda ketika itu para saudaranya sedang meminta bantuan, sedangkan Nabi Yusuf adalah orang terbaik di istana ketika itu. Dan ini jugalah yang dilakukan Nabi. Maka kita harus membaca sejarah. Nabi SAW mencontoh siapa ketika memaafkan para kafir Quraisy yang sudah begitu jahat. Nabi SAW tentu tidak akan jauh-jauh mengambil contoh dari Nabi Yusuf alaihissalam. Di mana ketika itu Rasulullah dalam kejadian Fathu Mekah, dan itu di bulan Ramadan, Nabi SAW memaafkan para kafir Quraisy yang sudah berbuat jahat ketika Nabi berdakwah di Mekah, maupun dalam perang-perang yang dilakukan di sekitaran Madinah. Apa yang terjadi ketika itu? Fathu Mekah terjadi, Nabi SAW datang dengan para sahabat, dan kemudian Nabi berdiri di atas podium di samping Ka'bah, lalu berjejerlah, ya, berbaris para kafir Quraisy yang dulu pernah menzolimi umat Islam. Mereka sudah ketakutan saat itu. Bayangkan, mungkin ya, ada saudara kita yang mengira kita akan membalas dendam. Kira-kira yang mereka pikirkan apa? Secara psikologi. Pasti mereka berpikiran yang enggak-enggak kan? Wah, nanti balas dendamnya ini bakal lebih bahaya nih. Wah, balas dendam, kira-kira apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ya untuk membalas kejahatan kita? Artinya mereka sadar juga sebenarnya. Tapi ternyata yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad adalah kata-kata yang keluar yang juga pernah diucapkan oleh Nabi Yusuf, yaitu antum tulaqa, antum bebas. Ya, telah saya maafkan. Wah, itu kan berkecamuk. Termasuk siapa? Hindun, yang pernah melukai hati Nabi Muhammad karena telah ya menzalimi Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya. Ini sebuah amalan atau bisa dikatakan sodakoh yang utama. Di lain sisi biasa kita mengenal sodakoh itu kan dengan harta yang kita sisakan atau yang kita sisihkan atau harta terbaik kita. Tapi jauh lebih utama dari itu adalah sifat memaafkan. Maka teman-teman hari ini yang masih punya rasa untuk membalas kejahatan orang, yang masih punya rasa belum ikhlas dengan perbuatan orang, coba rilis ya di bulan ini. Rilis semuanya, maafkan semuanya. Insya Allah apa? Allah muliakan. Ismahu yusmah lakum. Maafkanlah, Allah akan maafkan dirimu juga. Memang kita orang yang suci. Ya, kita juga punya salah. Barangkali ujian itu Allah hadirkan karena kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari teman-teman, hari ini kita bersama-sama belajar memaafkan. Tidak ada ruginya, bahkan akan Allah muliakan di akhirat kelak. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.